langsung. Lulusan. Okay, I will check your attendance list first. Afif Abian Josa, Adrik Noval, Andre Febriansyah, Faiz Mufadol, Farel Hafid, Hafiza Al Hakim, Alfian Fahlevi, Hasan Basri, Muhammad Arif Pratama, Muhammad Arif, six. Muhammad Azam Hafiz, Muhammad Abdi, Muhammad Alvin, Muhammad Fahri Rehan, Muhammad Farul Akil, Muhammad Fatur Adnan, Muhammad Gilang Ramadan, Muhammad Ihsan Hamadi, Muhammad Iqbal, Muhammad Rafi Irham, Muhammad Ridawul Wahidi, Muhammad Wahyu Irfan, Muhammad Zikri, Nanda Putra, Naufal Soekarno, Naufal Raihan, Nurazifki Al Hakim, Raja Mahendra, Rifki Arif Setiadi, Rizky Maulana, Rofi Fainal, Raju Sanjaya.
Bob? Please raise your hand. Angkat tangan. Ya. Bob adalah kata? Ya. Keterangan. Yang di sebelah sana? Tangan. Kata keterangan. Contoh dari Bob apa aja? Kemarin kan Bob itu ada 4. Adverb itu ada 4 yang kita pelajari. Yang pertama itu adverb of manner. Yang kedua adverb of time. Yang ketiga adverb of place. Yang terakhir adverb of frequency. Oke. Kalau preposition? Kata depan. Example of preposition. Under. Oke, Miss mau dengar dari yang sebelah sini. Kemarin digunakan untuk apa? Digunakan untuk menunjukkan waktu dan jam. Kalau in, ya, barisan belakang. In, bulan. Kalau on, on hari. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum Miss memulai pembelajaran hari ini, Miss akan menjelaskan tentang learning goals kita pada hari ini. Yang pertama itu tentang pembelajaran conjunction. Ini adalah bagian terakhir dari part of speech, yaitu interjection dan conjunction. Diharapkan kalian yang pertama itu mampu membuat kalimat atau paragraf menggunakan conjunction. Yang kedua itu kalian mampu mendefinisikan, menentukan jenis-jenis dari interjection. Paham? Oke, untuk langkah-langkah pembelajarannya hari ini, Miss akan menjelaskan. Pertama itu Miss akan menampilkan PPT, kemudian Miss akan menjelaskan, kemudian diikuti dengan penjelasan lebih detail dengan video, dan yang terakhir itu kita akan mengadakan diskusi kelompok. You get my point? Yes? Okay, are you ready? Di papan tulis itu ada bacanya? Today we focus about the conjunction and interjection. Coba baca. About conjunction, tentang conjunction, we focus about 3 parts. Kita fokus tentang 3 bagian. Yang pertama itu, what is conjunction? Yang number 2, type of conjunction, and number 3, example of conjunction. Yang pertama itu adalah pengertian dari conjunction. Yang kedua itu adalah jenis dari conjunction. Yang terakhir itu adalah example dari conjunction. Siapa yang tahu apa itu conjunction sebelumnya? Conjunction adalah kata hubung. Conjunction dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan istilah konjungsi atau kata hubung. Kalau di dalam bahasa Inggris, in English language, conjunction are words used to join word, place, and close together for constructing sentence. Conjunction adalah kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, glosa untuk membentuk suatu kalimat. Contohnya di situ ada but, or, and, yet, so, and etc. Untuk but itu artinya tetapi, or atau, and, dan, so, although, walaupun, after, setelah, before, sebelum, not only, tidak hanya itu, terus lagi but also, tetapi juga, neither, tidak juga, either, either itu artinya either itu salah satu, dan etc. itu dan lain-lain. Oke? Untuk contoh dari conjunction atau kata hubung, kita fokus kepada ini. Word. Example, kalian bisa lihat contohnya di sini.
not only a bonus writer. Untuk diketahui for your information, kalau phrase atau phrases itu adalah gabungan dari kata dua atau lebih kata yang membentuk satu kesatuan tetapi tidak memiliki subjek dan predicate. Ini dikatakan a bonus writer itu noun phrase. Di sini the man is not only a bonus writer but also a good human being. Tahu artinya? Lelaki itu tidak hanya seorang penulis yang terkenal, tetapi juga seorang yang baik. Di sini kata penghubungnya mana? Ada yang tahu kata penghubungnya? Not only, but also. Paham? Oke. Untuk contoh selanjutnya itu close. I watched TV when he called me. Ada yang tahu artinya? Saya nonton TV ketika dia. Coba ke belakang, barisan belakang. Baca ini, sama-sama. 1, 2, 3. Jangan keras suaranya. Yang keras. 1, 2, 3 ya baca. Takut bacanya. I watched TV when he called me. Coba baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Oke, kata penghubungnya adalah, ada yang tahu? Saya menonton TV ketika dia memanggil saya. Kata penghubungnya adalah when. Paham? Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita lihat slide selanjutnya. Type of conjunction atau jenis-jenis dari conjunction. Yang pertama itu ada coordinating conjunction. Yang kedua correlative conjunction. Dan yang terakhir ada subordinate conjunction. Coordinating conjunction. Miss minta yang ini baca. Ya, Arif baca coordinating conjunction. Coordinating conjunction. 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 Conjunction that connects words, Place or process that are the same. Okay. Coordinating conjunction, a conjunction that connects word, phrase, or clause that are the same or grammatically the same. Artinya adalah kata penghubung yang menghubungkan kata, phrase, atau klausa yang sama atau susun bahasa atau sistem susun bahasanya itu setara. Contohnya di situ ada untuk kalimat setara ya, contohnya itu ada for, nor, or, yes, so. Example-nya? Do you want to drink mango juice or coffee? Kamu mau minum jus mangga atau kopi? Kata penghubungnya di situ ada or atau. Paham? Selanjutnya correlative conjunction. Correlative conjunction. Conjunctions are used in parts in sentence to show a relation or a comparison between two word, phrase, or clause that are grammatically parallel or have an equal position. Konjungsi atau kata penghubung yang digunakan berpasangan di
buy not only a new house but also a new car. Dia tidak hanya membeli apa? Rumah baru, tetapi juga mobil baru. Oke. Yang terakhir itu subordinate conjunction. Subordinate conjunction atau kata penghubung yang menggabungkan dua atau lebih kalimat yang tidak setara untuk menunjukkan tolak belakang atau sebab akibat dan hubungan antara clauses. Contohnya because, since, lanjut. Although, while, whereas. Example-nya? Tahu artinya? Oke. Karena badai, penerbangan kita ditunda. Di situ kata penghubungnya adalah di. Untuk lebih pahamnya, bisa menampilkan video. Mari kita lihat contoh kalimat dengan menggunakan coordinator conjunction. Ini yang pertama ya, coordinating conjunction atau coordinator conjunction. We want to bring messages of coffee. He wants to buy a new car, but his money is not enough. And or dan adalah contoh coordinating conjunction, yaitu kata hubung yang menggabungkan atau menghubungkan kata, frase, ataupun klausa yang setara struktur gramatikalnya. Misalnya kayak gini. Kita lihat kalimat pertama ya. Went to the mall, bought some new clothes. Ini adalah verb phrase. Jadi setara secara grammar, sama-sama merupakan verb phrase. Jadi kita bisa menggunakan coordinator conjunction and. Selanjutnya kita lihat kalimat kedua. Ada kata juice dan coffee. Nah, kedua kata ini sama-sama merupakan noun. Jadi setara secara grammar. Maka kita bisa menggunakan coordinator or pada kalimat ini. Jenis conjunction yang kedua adalah correlative conjunction. Contohnya, neither Yami nor Molo can play badminton. I want both mango and an apple. He buy not only a new house but also a new car. Nah, seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, correlative conjunction ini merupakan kata hubung yang digunakan berpasangan dalam sebuah kalimat untuk menunjukkan hubungan ataupun perbandingan antara dua kata, frase, atau klausa yang secara tata bahasa bersifat paralel atau kedudukannya setara. Contohnya, I want a mango, I want a mango and an apple. Ini merupakan paralel dua kalimat dengan menggunakan correlative conjunction both and dari kalimat I want a mango dan I want an apple. Baik, kita lanjutkan ke jenis conjunction yang ketiga, yaitu subordinate conjunction. Nah, jenis conjunction ini adalah kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kalimat yang tidak setara. Misalnya untuk menunjukkan hubungan yang bertolak belakang, menunjukkan sebab akibat, atau hubungan antar klausa. Contohnya, because of the storm, our flight is delayed. When he was washing my car, I went to the store. Even though the weather was horrible, they still went outside. Nah,
Oke, kalian kan udah nonton videonya. Jadi Miss minta kalian memberikan satu contoh. Yang pertama itu ada kita tadi membahas tentang coordinating conjunction. Siapa yang memberikan satu contoh kalimat menggunakan coordinating conjunction? Angkat tangan. Coordinating conjunction. Ada yang mau kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh? Coordinating conjunction. Oke. Conjunction contohnya kayak but and or. Contohnya I like sandwich and avocado. Oke, I like sandwich and avocado. Saya suka sandwich dan avocado. Oke, give applause for Alfia. Oke. Yang kedua itu kita membahas tentang correlative conjunction. Satu contoh correlative conjunction, satu contoh kalimat. Ayo, siapa yang mau menjawab satu contoh kalimat yang correlative conjunction? Ada yang bisa? Correlative conjunction. Ada yang mau kasih contoh? Correlative conjunction. Contohnya di situ, he buy not only a new house but also a new car. Contoh kalimat kalian satu aja. Ada yang bisa? Silakan. I want both mango and one apple. I want Both mango and one apple. a mango, but One apple. an apple. Boleh ditulis ke depan? Gak apa-apa, bawa aja ininya. Kalau ada yang berbicara tadi gak apa. I want gak apa-apa salah, gak apa-apa. Ini betul atau salah? I want both a mango and an apple. Saya mau mangga. Itu pembahasan kita dari apa? Itu betul atau salah? Betul atau salah? Kalau kalian menggunakan kata both betul atau salah? Coba lihat dari situ. Ada nggak? Jawabannya both and. Itu harusnya digunakan berpasangan atau sendiri-sendiri dia. Kayak contoh ini. The man is not only a famous writer, not only. Kita menggunakan katanya berpasangan and famous writer, but also itu berpasangan, but also. Jadi benar salah? Benar. Yang terakhir itu subordinate conjunction. Siapa yang mau kasih contoh? Ya yang belakang ya. You can watch TV after you finish your homework. Oke, kamu bisa menonton TV setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu. Kata penghubungnya adalah After. after. Betul atau salah? Betul. Oke.
membangun hubungan antara kata, frasa dan kalimat. Oke, karena membantu membangun hubungan antara kata, frasa, glosa di dalam kalimat. Paham deh? Oke, kita lanjut ke. Ada lagi pertanyaan tentang ini? Tidak? Nah, oke. Kemudian kita akan membahas tentang interjection. Interjection, apa itu interjection? Kata seru. Di dalam kamus, jika kalian menjumpai kata in atau interj, artinya itu adalah kata seru. Kata seru di sini digunakan express emotion and capable of standing alone. Kata yang digunakan untuk mengekspresikan emosi. Emosi itu berbagai macam ya. Ada sedih, bahagia, senang, marah, dan lain sebagainya. Tetapi interjection itu bukan bagian dari sebuah kalimat. Contoh dalam bahasa Indonesianya itu kata aduh. Aduh itu termasuk ke dalam interjection atau au juga termasuk kata interjection. Contohnya di sini. Ini, itu coba baca yang pertama kayak mana bacanya? Kalau orang mengatakan itu isyarat untuk apa biasanya? Ya. Tanpa kita menggunakan kata-kata dengan kode itu aja orang udah paham kan? Itu maknanya untuk ya. Selanjutnya tuh wow, expressing surprise or admiration, kekaguman. Paham? Kagum terhadap sesuatu bisa kita mengatakan wow, your dress is so beautiful. Wow, kamu sangat bagus. Amazing ya, wow, amazing. Kemudian ada dia, variant of yes atau dia I get her number. Ya, yes, saya mendapatkan nomornya. Untuk you, something disgusting. Disgusting ada atau arti disgusting? Menjijikkan. Itu menggunakan kata you. Lalu ini ada question something. Saya tuh I have question for you. Nah, kayak gitu. Paham? Oke, Miss minta yang sebelah sini membaca kalimat pertama. How to use interjection in sentence. Bagaimana menggunakan interjection atau kata seru di dalam kalimat. Coba baca yang pertama deh. Apa? Oh iya. Wow. Look what is coming tonight. Coba baca sama-sama. Wow, kamu terlihat sangat berbicara malam ini. Yang nomor 2. Kayak mana biasanya ekspresinya? Bahagia. Artinya apa? Yeah, I got her number. Artinya? Ya, saya mendapatkan nomornya. Nah, di situ untuk dia perempuan kan kemarin? Berarti kalian menggunakan kalimat tersebut. Oke? Kita akan melihat satu video pendek lagi. Satu video pendek. Singkat aja. Nanti ini minta kalian untuk memberikan contoh interjection di dalam kalimat. Bisa? Hey everyone, kali ini kita akan membahas tentang interjection. Berikut ini adalah beberapa contoh Nah, ini biasa digunakan ya interjection. yang digunakan dalam bahasa Inggris. Yang menunjukkan kata kayak kalau tiba-tiba kita yang kali itu Dengar audionya? mengucapkan saat menyadari sesuatu atau menyadari sesuatu. Kemudian ada nah kalau ini merupakan respon dari sikap yang manis atau saat kita melihat sesuatu yang imut atau yang lucu. Kemudian ada juga itu kalau kita belum menanyakan sesuatu tapi cukup dengan kemudian ada ini untuk menunjukkan bahwa kita merasa jijik akan sesuatu. Lalu ada untuk menunjukkan ketidaksenangan. Kemudian ada cheese
menunjukkan bahwa Anda tidak percaya sesuatu atau Anda sedang menolak. Hal selanjutnya ini mungkin sudah lazim ya didengar, cuma mungkin penulisannya aja yang beda. Kalau dalam bahasa Inggris itu menjadi OOPS dengan dibaca oops. Nah ini kalau kita sudah melakukan kesalahan kita bisa bilang oops. Kemudian ada ouch, ini sama dengan aduh kalau dalam bahasa Indonesia. Ini merupakan kata seru untuk menunjukkan rasa sakit. Kemudian ada shh, kalau dalam bahasa Indonesia itu sebuah tanda agar orang di sekitar kita ya. Kemudian ada itu menunjukkan kekaguman atau dengan kelegaan. Nah kalau bahasa Indonesia ini mungkin nulisnya phew gitu. Phew. Kalau dalam bahasa Inggris nulisnya WHEW seperti ini. Kemudian ada wow, bukan ya bacanya, tapi wow. Dia mengekspresikan rasa takjub atau rasa kagum. Lalu ada yay, yang merupakan kata seru untuk menyampaikan selamat. Kemudian ada yeah, ini sama dengan yes. Ini lebih informal ya. Lalu ada thanks, ini untuk menunjukkan ketakutan atau kekhawatiran, tapi cuma buat bercanda sih biasanya, kalau gitu. Lalu ada yippee, itu juga untuk celebration seperti yay tadi ya. Nah yang berikutnya adalah ini untuk menunjukkan jeda atau kita perlu lebih banyak waktu untuk berpikir. Selanjutnya ada ini menunjukkan kalau kita sedang berpikir atau ragu-ragu tentang sesuatu. Selanjutnya ada ini digunakan saat kita tidak tahu apa yang harus dikatakan. Lalu ada ini juga untuk memberi jeda seperti tadi sebelum kita mengatakan hal yang selanjutnya, semacam filler begitu. Atau bisa juga digunakan saat kita merasa skeptis. Nah, ini ada beberapa contoh kalimat dalam menggunakan interjection. Untuk beberapa kasus, interjection ini menggunakan tanda seru, tapi tidak semuanya. Bisa aja setelah interjection ini menggunakan tanda koma. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama, oops, sorry, I dropped your phone. Coba cek anak. Yeah, I got her number. Coba cek kayak gitu. Kemudian, I'm not sure. What do you think? Yang terakhir. Dan yang terakhir, ouch, that really hurts. Oke. Seperti yang Miss bilang tadi, Miss minta kalian memberikan satu contoh kalimat, boleh beberapa contoh kalimat menggunakan interjection. Siapa yang mau coba? Ada. Ya. Oke. Siapa dulu? Ya, yang depan dulu. Ini I like school. Jiffy, I like this. Coba semangat lagi berarti. Jiffy. Coba. I like school. Kata apa? Jiffy, I like this. Oke. Yang selanjutnya. Oke, please give applause for Ranju. Yeah, I like this. Yeah, I like this. That's okay. Okay, get applause for Noval. Okay, ini sebelah situ, bentar. Ini sebelah sini. Wow, your dress is beautiful. Okay, wow, you're beautiful. Okay, tepuk tangan untuk Alfi. Ya, ini depan. Ada tadi, mau kasih contoh? Boleh. Oops, I forget my books at home. Oh, saya meninggalkan buku saya di rumah. Ada lagi mau kasih contoh? Oke. Yang ini dulu. Ya, siapa? Yeah, I will come with you. Yeah, I will come with you. Yeah, I will come with you. Ya, aku akan datang dengan kamu. Yang di sana. I do my work. I want my wallet. Ya, saya menemukan dompet saya. Berarti udah paham? Ada lagi mau kasih contoh? Ada? Oke. Yang ini. Ya? Awin. Ya, oke.
Yes, I win. Ya, saya menang. Iya. Oke. Ada lagi yang mau kasih contoh? Udah? Ada yang mau bertanya tentang materi interjection? Iya, yang belakang ada pertanyaannya. Boleh bertanya. Simak dulu pertanyaan teman-temannya. What is main function of interjection? What is main function of interjection? Apa fungsi utama dari interjection atau kata seru itu? Siapa yang mau jawab? Fungsi utamanya? Ya. Fungsi utamanya adalah mengekspresikan reaksi emosional seperti dan kebahagiaan, kekesalan atau kecewaan dalam komunikasi. Dalam komunikasi, betul. Adalah fungsi utamanya kan seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi untuk mengekspresikan sebuah emosi. Kita tidak perlu menggunakan kalimat, cukup menggunakan kata seru, kita bisa mengekspresikan sesuatu. Kayak contohnya kita jijik terhadap sesuatu, kita cukup bilang iu. Dan tahu kalau kita jijik terhadap sesuatu. Paham? Ada yang masih bingung? Tidak? Karena sepertinya kalian sudah paham dengan materi hari ini, Miss mau kalian bikin kelompok. Oke? Bikin kelompok. Seperti ini aja deh. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Ayo bikin kelompoknya sekarang. Kita akan mengerjakan RKPD. Kayak gini aja. Kalau kayak gini aja bisa kerjanya. Oke. Susah materinya? Tidak? Oke, untuk RKPD-nya seperti dari learning. Dengarkan penjelasan dari Miss, oke? Seperti yang disampaikan di awal, learning goals kita itu yang pertama itu kalian bisa membuat kalimat atau paragraf itu menggunakan conjunction atau kata penghubung. Jadi soal pertama di RKPD ini kalian diminta untuk menulis pengalaman kalian, tetapi bebas pengalaman tentang apapun, tetapi menggunakan conjunction dan seperti yang dijelaskan. 1 paragraf saja. Paham? Untuk soal yang nomor 2 itu, bagian kedua itu kalian menentukan tentang interjection. Ada macam-macam kata seru di situ. Misalnya itu terdiri dari satu kata, misalnya apa? Contoh dari kata serunya. Paham? Oke. Nanti kalian akan baik di sini ya. Nah, ada serunya yang mana kayak gini misalnya itu? Waktunya cuma karena kita keluar jam 19.15. Berarti waktunya 20 menit lagi. Miss kasih waktu kalian cuma 10 menit atau 8 menit. Oke? Karena kan kalian berkelompok. Bikin deh ya, 1 ya dek. Satu ya. Boleh kok bikin lingkaran kalau misalnya. Oke? Ini 1 ya. Bisa nih kalau nggak bikin kelompok kayak gini. Kalau yang nggak sampai boleh dibikin kelompok deh, karena sepertinya itu agak sulit. Ini mundur ke belakang sedikit, atau ini maju ke depan, atau dekati temannya aja. Mejanya nggak usah pindah, kursinya aja kalian majukan. Oke, waktunya cuma 8 menit. Apa? Boleh bikin judulnya. Nanti kalian baca kan. Di sini boleh.
Coba dicek dulu, karena satu paragraf ya. Nanti Miss minta itu jam 9 ini ya. 4 menit lagi. 4 menit lagi, oke? Ya. Pokoknya nanti jam 9:05, jam 9 pas, siap gak siap? Ini kita diskusikan ya. Jam 9 pas. Ada yang masih bingung? Paragrafnya paragraf pendek aja deh, nggak usah terlalu panjang. 2 atau 3 kalimat udah, yang penting ada kata penghubungnya, oke? 3 menit lagi. Tidak perlu panjang-panjang, tetapi yang penting kalian paham. Kita keluar jam 19:15 kan? Yes. Ada yang bingung dengan soalnya? Tidak? Nanti salah satu dari kalian, nanti Miss minta salah satu dari kalian itu membacakan hasil diskusi kelompoknya. Paham? Tentang yang bagian pertama itu membuat sebuah paragraf kan berdasarkan pengalaman pribadi dan berdasarkan pengalaman kalian. Terserah anggota kelompoknya mana saja kan? Nanti bacakan ya. Waktunya 1 menit lagi. Udah, oke. Waktu habis. Oke, siap? Oke. Miss minta yang di situ udah siap? Udah? Kalau pas ke sini udah siap, Dek? Udah. Oke, Miss minta kelompok 1. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 untuk membacakan bagian tugas pertama, yaitu menceritakan pengalaman
Kamarudin dari kelompok 1 yang membacakan tentang pengalaman ini. Coba simak teman-teman, dengarkan temannya membacakan tugas pertamanya. When learning English, I think my speaking skill with friends and also online. I learning new vocabulary and understand grammar really greatly. Even to talk, it is sometimes difficulty involved expressingly confident in communicating in English. Kata penghubungnya and setelah itu ada lagi yang lain selain pakai hanya itu saja, hanya menggunakan and. Coba dalam bahasa Indonesianya deh, coba baca yang versi Indonesianya. Ada kan? Enggak. Itu menceritakan tentang pengalaman dia belajar bahasa Inggris. Dia belajar tentang vocabulary dan lain-lain. Oke, kelompok 2. Siapa yang baca? Perkenalkan diri terus dari disebutkan. Nama saya David dari kelompok 2. Saya dalam pengalaman kami. Brian K. When I again, I felt as if I am in a rain war. The wind lay gently on my face, and I felt light as a bird. Even though I had to struggle while progress that sometimes got light. Sometimes I got light, and I'm very glad with this experience was still amazing. Di situ adalah pengalaman menceritakan tentang bermain layang-layang. Kata penghubungnya and setelah itu and dan and cuma n saja, menggunakan n saja, tidak ada yang lain. Oke, terima kasih. Give applause untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Playing badminton. When playing badminton, I always feel happy and healthy. Even though sometimes the weather outside is very hot or rainy, I am still enthusiastic about playing because it is an opportunity spirits and mindset healthy. Di situ adalah pengalaman tentang bermain badminton. Kata penghubungnya and setelah itu on dan Oke. Paham kelompok lain? Paham? Berarti kelompok 3 menceritakan tentang apa? Bermain badminton. Oke, give applause for group 3. Oke, group 4. Coba dengar group 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermain bola. Playing football, I like playing football because it is an exciting and fun sport. Apart from that, playing football also helps me maintain my health and fitness. Even though sometimes the weather does. But we are always enthusiastic and fight together
as a thing. Coba sebutkan mana kata penghubungnya. Because, lalu because and hanya menggunakan dua kata penghubung. Oke, give applause for group 4. Oke, group 5, silakan bacakan hasil diskusinya, pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelompok 5 akan menceritakan tentang mainan bola voli. Playing volleyball. We playing volleyball on the beach. We feel free and excited. We run around on the hot sand, smiling when the sun sets. Every surface and space of the ball is an exciting moment, and we feel close to our friends when we play together. Play together. Oke, sebutkan kata penghubungnya. And will. And will. Oke, berarti ada dua kata penghubung. And dan will. Oke, di situ tadi menceritakan tentang pengalaman bermain voli di pantai. Oke, selanjutnya give applause for group 5. Oke, bagian yang kedua itu ada membahas tentang interjection. Miss akan membacakan soalnya, kalian menjawab A atau B. Oke? Interjection number 1, which list contains one word interjection. Satu kata, yang A, O, yang B, W, no, really, sure. Gimana di sini jawabannya? Jawabannya adalah dan O. Yang number 2, which list contains two words, dua kata seru. Contohnya ada stop it, let's go, come here. Kemudian yang B-nya ada my God, oh no, Lord help. Jawabannya adalah B. My God, oh no, and Oke, yang nomor 3, which interjection would you use if you left a sudden point? Apa yang interjection yang kalian gunakan ketika merasakan sakit? Tadi udah ditampilkan di PPT kan? Oke, jawabannya adalah jawabannya adalah Yang nomor 4, which interjection can mean the speaker is thinking of what to say next? Yang A, aha, okay, or hey, and B, well, B. Di situ menjelaskan nomor 4 itu menjelaskan kata yang ingin dikatakan selanjutnya. Berarti ada pause ya, dia berhenti. Jadi biasanya menggunakan kata serunya adalah saya berpikir gitu ya. Oke. Yang nomor 5 adalah interjection often stand alone. They are often. Interjection itu sering berdiri sendiri. Mereka itu bukan termasuk dari not bukan bagian dari kalimat. Oke, jawabannya adalah oke. Siap? Boleh dikumpul. Tulis betul berapa, salah berapa biar Miss tanda. Conjunction adalah kata speech yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, atau klausa. Oke. Jenis-jenis conjunction tadi ada 3 kan? Sama apa aja? Coordinating conjunction, relative conjunction, dan subordinate conjunction. Oke. Kemudian itu Miss mau dengar penjelasan tentang interjection. Siapa yang mau memberikan penjelasan tentang
Yang belakang contohnya apa tadi? Oke. Dan yang terakhir itu Miss mau dengar simpulan materi keseluruhan. Power of speech kemarin kan ini kan materi terakhir. Jadi Miss mau mendengarkan kesimpulan seluruh materi yang kita pelajari. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau menyampaikan? Power of speech ada 8. Contohnya noun. Noun itu contohnya apa? Siapa yang mau? Ada yang bisa? Atau kita simpulkan bersama-sama? Bersama-sama. Oke, power of speech ada 8. Apa saja? Noun. Kemudian adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. Noun itu adalah kata benda. Contohnya well, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada membahas tentang pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti. Contoh kata ganti apa aja? Subjeknya kemarin? Are you, they, Oke. Kemudian kita membahas tentang verb artinya apa? Contoh kata kerja apa aja? Coba sebelah sini. Contoh kata kerja. Eat. Terus reading. Yang depan? Cooking. Yang di situ? Sweet. Apa deh? Run. Oke, yang belakang. Contoh kata kerja. Apa? Ada sing, ada apa lagi kata kerja? Writing. Bisa? Nanti baca lagi ya. Sebelah sini contoh kata kerja. Right. Terus lagi? Apa lagi? Walking, walk. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang apa kemarin? Adverb itu ada 4 kemarin. Yang pertama itu adverb of manner, adverb of frequency. Contoh yang frekuensi kemarin apa banyak katanya? Once, often, terus never, rarely. Yang terakhir adalah never, tidak pernah ya? Tidak pernah. Selanjutnya kita membahas tentang preposition, artinya kata. Ada 5 contohnya. By, under, ya, in. Kemarin kita fokusnya kepada preposition of time. Contohnya ada Udah tahu bedanya kemarin? Udah. Selanjutnya kita membahas tentang conjunction. Conjunction tadi apa? Kata hubung. Kata hubung terbagi menjadi 3. Yang pertama itu coordinating. Yang kedua yang terakhir itu subordinate